tema besar kita selama 2 bulan ini kita banyak ngebahas mengenai masalah calling gitu ya. Dan bulan ini terutama kita ngebahas masalah working sebenarnya, calling dalam working gitu. Dan itu khotbah-khotbahnya kemarin-kemarin udah oke-oke banget ya. Jadi saya mungkin akan pada sore hari ini ngarahinnya ke arah yang berbeda. Justru ini agak sedikit nyambung sebenarnya sama tadi 7 minute preachingnya. Jadi justru sore ini mau ngebahas mengenai masalah hambatan kita tuh nggak sukses anak-anak muda justru nih. Karena ini harnas kaum muda ya. Jadi sorry ini disclaimer juga nih ya. Mohon maaf kalau andai kata hari ini saya mungkin nggak terlalu formal gitu ya bahasanya. Saya mungkin akan ada kata-kata saya ngomongin kamu gitu, ngomongin guys gitu ya. Jadi mohon maaf ya, nggak bermaksud nggak sopan untuk yang kalangan berumur. Nah ini karena ini kesannya harnas kaum muda jadi saya mungkin akan pakai kata-kata itu gitu ya. Ini kita akan ngebahas mengenai yang satu ngomongin soal masalah weakness, kelemahan. Benar ya kita, dan ini ya mungkin jadi fokus khotbah kita pada sore hari ini, kita ngomongin masalah kelemahan yang kita semua pasti punya. Lalu nafsu, hasrat, lalu yang terakhir kita ngomongin soal masalah dream, ngomongin mimpi. Tapi fokusnya kita kan banyak ngomonginnya kelemahan justru ya. Karena ini yang, kenapa kok kelemahan ini menjadi fokus pembicaraan pada saat ini gitu ya. Karena ini benar-benar bisa dibilang kelemahan ini bikin banyak orang minder gitu. Gara-gara kelemahan itu banyak orang tuh kayak ngerasa bahwa saya tuh nggak layak gitu ya. Ini sebelum ngomongin masalah kelemahan ya, kelemahan itu apa sih? Kelemahan itu simpelnya adalah area di mana kita itu ngerasa lemah, kita tuh ngerasa rapuh, kita tuh ngerasa vulnerable ya. Apa sih bahasa Indonesia? Rapuh lah ya, lemah lah ya. Kita ngerasa bahwa kita tuh nggak berdaya di situ gitu. Dan bisa dibilang sebagian, nggak semua nih. Kelemahan yang kita punya bisa jadi memang di luar kontrolnya kita. Contohnya kelemahan nih. Contohnya kelemahan, mungkin ada sebagian di antara kamu yang guys lahir itu di keluarga yang memang gak harmonis. Yang lahir tuh di keluarga yang memang orang tuanya itu ribut, ngedengar orang tua berantem terus. Ya, siapa sih yang pengen lahir di keluarga kayak gitu? Kita kan gak bisa pilih masalahnya. Jujur saya gak bisa mendalami dan memahami itu ya, karena saya memang lahir di keluarga ya, saya lahir di keluarga cemara lah bisa dibilang. Keluarga saya harmonis gitu, dan saya berasal dari keluarga yang memang adem ayem aja, gak ada masalah apa-apa. Tapi banyak dari antara kita mungkin yang gak lahir di keluarga kayak gitu, weakness. Mungkin ada beberapa dari antara kamu yang bukan orang kaya lah, bukan orang yang memang banyak uang gitu. Ya itu kan di luar kontrolnya kita juga gitu ya. Saya punya teman waktu dia kesaksian gitu ya. Lu kebayang gak ya saudara ya, dia gagal bisnis 3 kali. Sekali bisnis 100 juta. Gagal bisnis sekali hilang 100 juta, gagal bisnis 2 kali hilang 100 juta, gagal bisnis 3 kali hilang 100 juta. Dan dia dibilang, saya tetap belajar dari kesalahan yang lalu. Dan saya mulai bisnis lagi dan akhirnya berhasil setelah bisnis yang keempat. Udah hilang 300 juta. Terus saya ngomong dalam, kamu bisa 3 kali. Saya hilang 100 juta bingung tuh ngebalikinnya. Dia punya privilege gitu. Dan gak banyak kita yang punya weakness, kelemahan. Mungkin ada juga di antara kita yang memang status pendidikannya gak tinggi ya, it's okay gitu. Kita punya weakness yang bisa jadi di luar dari kondisi, dari kendalinya kita gitu. Tapi memang ada weakness yang ada dalam kendalinya kita. Atau mungkin disebabkan karena kita, ketergantungan, seksual, pornografi. Atau bisa juga ya karena memang ya kepribadian kita ya. Tapi kita punya kelemahan nih. Dan tadi benar juga ya, bisa jadi salah satu kelemahan kita adalah gak bisa berdiri depan mimbar.
Ini 7 minute preaching. Susah gitu ya. Berdiri. Nah, karena memang benar nggak gampang loh berdiri menghadapi saudara ya. Nah, saya menghadapi ratusan orang seperti gini, saya juga nggak pernah mimpi saya bisa ngadepin ratusan orang ini. Saudara tahu khotbah saya pertama itu, saya pernah cerita berulang-ulang kayaknya. Khotbah saya pertama itu hanya di depan 6 orang. Dan itu keringetan dari awal sampai habis. Dua sapu tangan basah kuyup. Dan ketika saya duduk lesehan waktu itu di live, kayak di live gitu ya, tapi di ibadah kaum muda. Dan gembala saya pas lagi berdiri gitu, dia ngapain ngomong begini, ini becek amat di depan ya. Itu khotbah saya pertama tuh. Gitu ya. Khotbah saya pertama tuh kayak gitu modelnya. Makanya good job nih bro, iya, luar biasa lu diri di depan ini nggak keringetan kayak saya. Ini. Tapi kita punya weakness lah ya. Ya masing-masing kita punya weakness, masing-masing kita punya kelemahan dan saya mau cerita kelemahan saya. Kelemahan saya jelas. Ini daripada cerita kelemahan orang, ini cerita kelemahan saya. Ini pernah saya saksiin beberapa tahun yang lalu di mimbar ini juga sebenarnya. Ya. Kelemahan saya, tangan saya. Ini salib yang harus saya pikul tiap hari. Salib yang harus saya pikul tiap hari. Kalau saudara aware, tangan saya ini nih nggak normal, tangan kanan saya ini nih. Ini patah 3 tempat ini. Patah, nih tulang ini nih ya, ini nonjol nih di sini nih. Ini sebenarnya harusnya di sini nih, lepas dari engsel tuh, di telapak tangan saya tuh. Tuh, 1. 2 di sini nih. Ini tonjolan nih, harusnya di belakang, keputar dia, trak gitu. 2. 1 lagi di bawah sini. Kalau saudara lihat bawah saya ini ada nonjol, lepas juga dari engsel. 3. Jadi ini dari lahir nih. Dari lahir begini dan jadi waktu itu ceritanya ini pada zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala itu ada seorang ya. Jadi pada zaman dahulu kala, jadi pada waktu lahiran gitu ya ceritanya itu memang menjelang Idul Adha kata orang tua ya. Jadi menjelang Idul Adha dan memang kondisinya lagi hektik gitu. Pas lagi lahiran saya dibawa ke bidan dulu, bidannya nyerah karena ternyata susah keluarnya, dibawa ke dokter gitu. Dan saya lahir di bulan Agustus tanggal 21. Itu memang hari kemerdekaan beberapa hari setelah hari kemerdekaan. Nah di dokternya pas sampai rumah sakit berhasil dikeluarin tapi kepala saya, tangan saya begini nih nempel yang sebelah kanan. Jadi keluarnya itu bareng sama kepala ditarik sama dia, trok gitu ya. Dan itu malam Idul Adha katanya dan dokternya orang Padang, tadi mau pulang. Nah itu beberapa hari nggak kelihatan, patah, nggak kelihatan. Setelah beberapa minggu kok tangan saya nggak bergerak ya. Dibawa ke dokter, diminta di ronsen tangan, nih saya nggak bisa kerja sama nih. Jadi di foto 2 kali begini nih, harusnya foto 1 gini, 2 dibalik. Tapi dua-duanya begini, nggak kelihatan lagi. Setelah beberapa bulan, 1 tahun baru tuh di foto lagi, baru kelihatan, patah 3 tempat. Patah 3 tempat, dan karena udah lama nggak bergerak, otot ini nih, otot tangan saya nih nggak bisa bergerak, mati dia. Jadi saya mesti diterapi untuk bisa bergerak begini nih, saya mesti diterapi. Karena dokternya bilang kalau andai kata nggak diterapi, saya tuh bakal kayak T-Rex. Udah tau T-Rex sih, tangannya kecil jadinya. Jadi harus diterapi, karena kalau nggak bertumbuh dia. Jadi mesti bisa bergerak. Sudah tahu terapinya modelnya kayak apa? Saya masih ingat banget tuh waktu saya masih kecil dulu tuh. Saya diterapi, saya ditempel-tempel itu ya, kabel gitu ya. Terus disetrum saya. Teng gitu. Saudara takut disetrum, saya sengaja disetrum. Ini jadi memang untuk ngegerakin otot ini disetrum di aliran listrik. Teng. Itu waktu itu terapinya itu di Cirosari, di Cikini. Saya masih ingat tempatnya. Jadi ya waktu itu gitu, sampai akhirnya bisa bergerak seperti ini gitu.
Ini cek terakhir kali waktu saya SMA, saya cek ke dokter tulang, kita kontrol terakhir, dokter tulangnya bilang kayaknya udah nggak susah nih katanya, susah dibalikin 3 ini. Kalau kamu mau ngebalikin, rangka tulangnya mesti diganti semua. Ganti sama rangka itu tuh, kayak robot gitu. Teknologi di Indonesia nggak ada, cuma Jerman yang punya waktu itu. Jadi saya jadi $6 million man kalau saya diganti. Jadi Robocop. Tapi saudara tahu yang paling ini nih bikin banyak hal saya nggak bisa lakuin. Jujur. Tapi yang paling menyakitkan waktu itu, saya mau masuk kimia analis waktu itu. Masuk kimia analis. Jadi hasil Eptanas saya waktu itu, Eptanas namanya. Kimia saya bagus, tinggi nilai Eptanas saya. Karena saya masuk di sekolah yang memang salah satu sekolah unggulan kimianya itu the best, 3 guru rujukan nasional itu ada di SMA saya. Jadi kimia saya sangat oke. Itu ya. Jadi itu. Dan pas lagi, saudara tahu pas lagi di kimia analis gimana percakapannya, mereka ngomong gini, pas tahu tangan saya ini. Si Niane ngomongnya cuma gini dong, seandainya, dia bilang gitu, seandainya yang patah itu adalah kaki kamu, bukan tangan kamu. Itu. Karena butuh 2 tangan. Terus makanya dia ngomong gitu tuh, seandainya yang patah itu kaki kamu, bukan tangan kamu. Ngomongnya enak. Saya ngedenger nih ya. Saya pulang, udah tahu saya pulang, saya tonjok tembok. Saya hajar tembok, bener. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak pernah minta tangan model kayak begini. Saya gak pernah minta tangan model kayak gini. Berat. Butuh waktu untuk berdamai dengan diri loh. Tapi kita semua punya weakness. Dan kita mau belajar dari Alkitab, satu tokoh, Paulus ketika ngomongin soal masalah weakness gitu ya. Ini saya tadi bilang ya, bahwa weakness itu ya gara-gara kelemahan model kayak begini nih. Bikin orang minder, bikin orang kayaknya ngerasa gak layak gitu. Saya kok kayaknya gak layak ikut Tuhan gitu. Nah, satu tokoh di dalam Alkitab, Paulus di 2 Korintus 12 ayat yang 10. Ini kisah menarik ya. Saya bacain nama saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya tuh tujuannya, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatiin apa yang Paulus katakan. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini ayatnya rada uniknya kayak begini ya. Kita tahu bahwa Paulus itu sebelum menjadi orang Kristen, dia itu adalah orang yang cukup terpandang ya. Nggak ada duri dalam daging waktu dia sebelum menjadi orang Kristen tuh. Ketika dia nganiaya jemaat nggak ada duri dalam daging. Tapi ketika dia percaya sama Tuhan, ketika dia melayani Tuhan, ketika dia berkhotbah, ketika dia menginjil, ketika dia bertemu dengan Tuhan, melihat penglihatan tentang Tuhan, dia melihat tentang surga, ada duri dalam daging baru. Munculnya baru di situ gitu. Kita mungkin akan ngebayangin bahwa seharusnya ikut sama Tuhan semuanya kan fine, semuanya kan lancar, semuanya kan baik-baik aja. Tapi Paulus nggak kayak gitu tuh kenyataannya. Justru karena dia mengalami banyak hal-hal yang sifatnya surgawi, itu ada di dalam daging gitu sudah jadi. Tapi Paulus menyadari satu hal loh, ketika Tuhan memberikan kelemahan itu di dalam kehidupannya. Dan ini yang mau kita pelajarin ya. Yang pertama nih, jangan salah loh, kelemahan itu adalah jalan menuju kasih karunia-Nya Tuhan. Kelemahan itu adalah jalan menuju kasih karunia Tuhan. Jadi
Kelemahan itu adalah kesempatan Tuhan untuk menunjukin bahwa saya itu ada loh di dalam kehidupan kamu. Karena kelemahan itu adalah tempat di mana Tuhan berkarya gitu. Kita bisa ngelihat Tuhan berkarya di dalam kelemahan kita loh. Kita bisa ngelihat Tuhan itu melakukan sesuatu hal yang ajaib justru karena kita ngelihat ada di situ, Tuhan ada di situ tuh kan di dalam kelemahan kita loh. Ini loh namanya teologi kasih karunia. Ketika kita bisa maju, ketika kita bisa kuat bukan karena diri kita, bukan. Tapi karena Tuhan. Oleh karena itu, sorry to say. Bisa jadi Tuhan gak mengangkat kelemahan banyak di antara kita. Sama seperti Tuhan bisa jadi gak mengangkat duri dalam dagingnya Paulus. Karena Tuhan ingin kita ngelihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkarya dalam area itu. Dan ini bukan nubuatan nih ya. Bukan nubuatan. Tapi pada satu hari, pada satu waktu bisa jadi Tuhan mengizinkan kita terjatuh sangat dalam akibat kesalahan kita. Supaya kita menyadari bahwa semua yang kita punya itu bukan gara-gara kita hebat. Tapi cuma gara-gara Tuhan. Tuhan akan mengizinkan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita butuh kayak hancur hati pada akhirnya. Untuk menunjukkan bahwa bukan karena kamu hebat loh. Tapi semua yang kita bisa itu karena Tuhan. Oleh karena itu gini, jangan menghakimi orang karena kelemahannya. Karena bisa jadi Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan orang itu. Supaya dia bisa ngelihat Tuhan. Contohnya ya itu orang buta yang disembuhin sama Tuhan Yesus di Yohanes 9 ayat 2-3. Ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan ketika ngelihat orang buta itu, Rabi, guru, siapa yang salah sampai dia buta begini? Orang ini apa orang tuanya? Sampai kok dia ngalamin hal model kayak begini? Sudah tahu jawaban Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus adalah bukan dia, bukan orang tuanya, tapi kelemahan ini ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kelemahan kita ada supaya kita bisa ngelihat Tuhan. Kelemahan kita ada supaya kita bisa berlutut dan bilang, Tuhan ini gara-gara kamu, bukan gara-gara aku. Tuhan, semuanya ini adalah karyamu, bukan karyaku. Jadi kelemahan itu adalah sarana Tuhan untuk mengungkapkan siapa dirinya. Tapi jangan salah juga nih ya. Karena itu adalah area di mana Tuhan bekerja, kelemahan kita itu. Itu juga area di mana iblis akan serang juga. Jadi kelemahan itu akan dipakai iblis juga untuk mengintimidasi kita gitu. Bikin kita minder, bikin kita ngerasa gak layak, bikin kita ngerasa bahwa kayaknya bukan saya deh Tuhan, bukan saya deh, kayaknya gak bisa deh. Itu kan dipakai iblis juga gitu. Tapi yang pasti ya, weakness itu bukan wickedness gitu ya. Weakness itu bukan wickedness. Jangan, saya mau ngomong gimana ya. Jangan buat kelemahan itu menjadi penghalang kita untuk maju, maksudnya gitu. Itu fakta, kelemahan kita itu fakta, iya loh, itu fakta loh ya. Saya gak bilang bahwa itu gak ada kelemahan itu. Kelemahan itu ada. Tetapi kebenarannya adalah kita itu adalah anak raja. Kamu itu adalah anak raja. Jangan fakta itu mengaburkan kebenaran itu gitu. Bahwa kita itu adalah anak raja. Jangan fakta itu membuat kebenaran itu seakan-akan jadi kabur atau gak ada gitu. Taruh kebenaran itu di atas fakta. Kebenaran bahwa kita adalah anak raja, kebenaran bahwa kita adalah anak Tuhan itu ada di atas fakta. Bahwa kita punya kelemahan. Jangan buat kelemahan itu menjadi penghalang kita untuk gak maju. Tapi justru dari kelemahan itu kita bisa ngelihat Tuhan. Dari kelemahan itu kita bisa ngelihat Tuhan.
Oke, yang kedua nih, bisa jadi kelemahan kita berhubungan dengan kekuatan panggilan kita gitu ya. Saudara tahu kelemahannya Salomo itu apa? Ini karena ngomongin sama masalah calling, jadi sebenarnya kelemahan, kekuatan, calling ini saling kait-mengkait nih ya. Kelemahan Salomo itu juga kekuatan Salomo. Kelemahan Salomo itu oke lah, kita bisa berargumentasi bahwa dia itu kelemahannya wanita gitu ya. Istrinya banyak, 300, kundiknya 600. Tapi pernikahan itu bisa jadi pernikahan politis sifatnya. Gitu. Jadi bukan karena dia nafsu gitu maksudnya, tapi pernikahan politis untuk menjaga damai gitu. Tetapi kelemahan dia itu sebenarnya kekuatan dia juga. Kalau kamu baca kitab Pengkhotbah, kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, dia itu tipe orang yang pengen tahu. Curiosity-nya tinggi. Dia nyari tahu ini, coba hidup begini, coba hidup begitu, coba hidup begini. Itu Salomo tuh tipenya ya. Dia nyoba-nyoba gitu, curious dia orangnya curiosity. Itu kelebihan loh sebenarnya. Itu callingnya dia, memang dia orang berhikmat, dia orang bijak. Dia memang begitu orang pintar kan gitu ya, banyak pengen tahu gitu. Curious gitu, ada rasa pengen tahu gitu ya. Ngerasa pengen tahu, itu kelebihan dia, itu callingnya dia. Tapi di satu sisi itu kelemahan dia juga. Kenapa? Ternyata curiousnya juga dalam masalah hubungan dengan Tuhan juga dia curious. Masalahnya gini, dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan. Tapi dia pengen nyobain Tuhan yang lain. Makanya dia jadi gampang tergoda gitu. Gampang menyimpang gitu maksudnya. Jadi bisa jadi ya, kelemahan kita itu memang ya kita mesti hati-hati juga gitu. Mudah disimpangkan. Tapi ini yang ingin nih, yang saya ingin saudara nangkap pesannya nih. Pesannya adalah gini. Kalau kita bisa ngomong, sama seperti Paulus ngomong. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika kita bisa ngomong kayak begini, itu adalah kemenangan kita. Ketika kita bilang, kelemahan saya, karena kelemahan saya ada, supaya saya bisa ngelihat Tuhan. Kelemahan saya ada, supaya Kristus bisa berkarya dalam kehidupan saya. Kelemahan saya ada, karena saya tahu saya akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Kelemahan saya ada, karena saya tahu bahwa Tuhan akan berkarya luar biasa di situ. Kelemahan saya ada, karena saya tahu bahwa saya akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar di situ. Pada saat itu kita menang. Balik ke cerita saya. Ya, you know my story ya, tadi ya, lagi ya. Kayaknya semenjak saya berkhotbah di sini nih, udah cukup lama ya, saya khotbah kan di depan nih. Kayaknya saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngitungin sih. Ada 5, 6 orang yang datang ke saya, datang dan ngomong, Pastor Daniel, kamu itu menjadi inspirasi. Yeah. Boleh sombong dikit ya, nggak apa-apa dia. Jadi inspirasi katanya. Kenapa? Karena ini orang-orang yang datang ke saya itu entahkah anaknya, saudaranya, itu memang cacat. Tapi ketika ngelihat Pastor Daniel bisa khotbah di depan, ternyata cacat fisik itu bukan halangan untuk saudara tuh berprestasi. Bukan halangan untuk berkreasi gitu. Bukan halangan untuk jadi saksi gitu dengan ini. Jadi memang jadi ternyata saya nggak nyangka juga ya, maksudnya walaupun saya jarang-jarang ngomong yang kelemahan saya gitu ya, bahwa saya punya kesaksian bahwa tangan saya patah begini gitu, tapi ternyata orang ngelihat dan itu malah justru jadi bagi mereka tuh membawa kesan positif. Gitu. Kelemahan itu adalah tempat di mana Tuhan berkarya. Kelemahan itu ada tempat di mana Tuhan bekerja. Kelemahan itu adalah tempat di mana Tuhan menunjukkan siapa diri. Ya. Makanya Paulus bilang, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Karena ada Tuhan. Di dalam kelemahan itu, Tuhan bekerja.
kelemahan. Oke, lanjut ya. Waktunya cepat banget ya. Kita ngomongin yang kedua. Ya, tadi kita ngomongin soal weakness. Kita ngomongin soal hasrat. Ini kita belajar dari satu orang namanya Yakub. Yakub, Kejadian 29 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacain cepat, saudara, saya yakin sudah tahu kisahnya sebenarnya. Tapi saya coba bacain cepat ya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Bucin nih ya ceritanya. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan, tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, bukan Rahel ya, Lea. Lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Sudah tahu apa masalahnya Yakub? Apa kelemahan Yakub? Nih kelemahan Yakub, ini ada 2 hal nih ya. Yang pertama ya, kalau dia udah punya berhasrat terhadap sesuatu gitu ya, dia mesti dapat, Tuhannya dipinggirin. Yang kedua nih, dia gak ngelibatin Tuhan tuh, kalau andai kata dia punya tujuan dikunci tuh, truk gitu ya, Tuhannya juga dipinggirin sama dia. Hati-hati lu sama nafsu ya. Hati-hati sama cita-cita, hati-hati sama passion, hati-hati sama apapun yang membuat saudara tuh truk kayak buta gitu. Kayak gelap mata gitu misalnya ya. Kalau saudara punya keinginan menggebu-gebu gak melakukan sesuatu. Tuh hati-hati tuh emang model-model kayak gitu. Yang jadi masalah dengan yang model-model kayak begini adalah banyak dari antara kita yang justru menaruh kebutuhan, hasrat, nafsu, passion lah tanda kutip. Itu lebih penting daripada destininya kita sebagai orang percaya gitu. Kayaknya pemenuhan nafsu itu jadi lebih utama gitu maksudnya. Ini kan problemnya Yakub adalah ketika dia ngincer Rahel, dia gak nanya Tuhan tuh. Tuhannya di belakang. Jangan pernah ngelupain Tuhan ketika kita mengejar sesuatu. Kalau kita ngelupain Tuhan ketika kita ngejar sesuatu, hati-hati loh ya. Dunia ini gak sebaik yang kita kira gitu. Akan ada orang yang manipulasi kita loh. Akan ada orang yang ngelihat kamu punya nafsu, kamu punya mimpi, kamu punya gini. Oh oke. Kamu bucin ya sama itu ya, oke. Kamu cinta uang ya, oke. Saya akan pakai kecintaan kamu sama uang, saya akan perbudak kamu. Hati-hati loh, akan ada orang yang manipulasi visinya kita, akan ada orang yang manipulasi cita-citanya kita gitu. Berhikmatlah, berjalanlah dengan bijak, selalu berhubungan dengan Tuhan, tanya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita menjalani visinya kita, ketika kita menjalani panggilannya kita, ketika ngejalanin apa passionnya kita gitu maksudnya. Jangan kehilangan kontak gitu dengan Tuhan. Sekalinya kita menyingkirkan Tuhan dari itu kita truk gitu ya, ngonci gitu ya, dan kita jalan terus Tuhan ditinggalin di belakang. 7 tahun kerja sia-sia. Jangan dikira bahwa enggak, iblis pun juga bisa pakai. Oh. Hati-hati. Warning. Bukannya gak boleh punya mimpi ya. Bukannya gak boleh punya passion ya. Bukannya gak boleh punya hasrat tujuan, itu loh tujuan saya. Bukannya gak boleh loh. Tapi ketika kamu keluarin Tuhan dari situ dan ketika kita berjalan menuju ke situ kita lupain Tuhan. Manipulasi, orang bisa manipulasi kamu, orang bisa nipu kamu, orang bisa
Tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Nih dalam 1 bulannya khotbah bulan lalu kan kita ngomong kan bahwa ketika kita berjalan dalam kehidupan, hubungan dengan Tuhan jangan berhenti, tetap harus jalan di background. Ingat ya? Saya khotbahnya belum 112 lagi, bukan di Zoom 3 ya. Iya. Hubungan dengan Tuhan mesti tetap jalan di background. Jangan lupain Tuhan ketika kita menjalani mimpinya kita dan callingnya kita. Yang terakhir kita ngomongin soal masalah mimpi. Oke, waktu saya udah mau habis. Kita kayaknya mesti belajar dari Hana kalau ngomongin soal masalah ini. Hana mamanya Samuel. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11 dan 20 ngomong kayak gini. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di dekat kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Oh sorry. Ini tiba-tiba ada yang ini nih, keingetan saya, sorry. Ngomong balik lagi, sorry. Saya mesti ralat nih, ini kok tiba-tiba kenapa kepikiran, saya juga gak ngomong ini tadi. Bagaimana kalau andai kata saudara udah salah langkah, dan bagaimana kalau andai kata saudara ngerasa bahwa pada saat ini saudara udah keluar dari jalur karena masalah nafsu itu tadi. Saudara tahu siapa Salomo? Salomo itu adalah anak Batseba. Saudara tahu siapa Batseba? Daud menikah dengan Batseba itu karena suatu kesalahan. Nafsu. Dia sampai ngebunuh temannya tuh demi ngedapetin Batseba. Saudara tahu itu kisahnya? It's a mistake. Suatu dosa. Anaknya yang pertama diambil Tuhan karena itu adalah anak yang pertama diambil Tuhan. It's a mistake. Tetapi Salomo itu anak dari Batseba. Maksudnya gini. Kita bikin kesalahan tapi Tuhan bisa pakai kesalahan yang kita bikin kalau andai kata kita bertobat nih dan menghasilkan sesuatu yang baik keluar dari itu. Salomo itu lahir dari Batseba. Dan Salomo ini adalah orang yang mendirikan bait suci. Tuhan bilang, bukan kamu yang akan mendirikan bait suci. Salomo yang akan mendirikan bait suci. Anak kamu yang akan mendirikan bait suci, mesti gitu. Dan anak itu adalah anak yang lahir dari hubungan yang keliru awalnya. Kalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa kayaknya saya udah salah langkah. Nafsu saya tuh udah membutakan saya sehingga saya tuh bikin kesalahan yang banyak gitu. Kalau saudara datang kepada Tuhan pada malam hari ini, akan ada keluar sesuatu yang baik walaupun saudara bikin satu kesalahan. Dan kita akan doakan itu. Oke, mimpi ya. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di dekat tiang pintu bait suci Tuhan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana. Katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kamu memperhatikan kesalahan hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak kami untuk kepalanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, banyak dari kita harus belajar dari Hana untuk menyerahkan mimpinya kita, hasratnya kita, keinginannya kita kepada Tuhan. Ketika Hana bilang, Tuhan, kalau Tuhan ngasih saya anak laki-laki, anak ini adalah anaknya Tuhan. Saya akan serahkan kepada Tuhan. It's not about kita. Ini tentang Tuhan. Kalau saudara punya mimpi, Tuhan, ini bukan lagi tentang saya. Ini tentang Tuhan. Ini bukan lagi tentang kisah saya, tapi ini adalah tentang Tuhan. Ini bukan lagi tentang saya yang diri di tengah-tengah dan saya jadi pusat perhatian loh ketika mimpi ini jadi kenyataan. Enggak. Ini bukan ngomongin saya, ini lagi ngomongin Tuhan. Ini bukan lagi ngomongin tentang perjalanan hidup saya loh. Tapi ini ngomongin tentang perjalanan Tuhan melalui kehidupan saya. Ketika kita menggeser kita yang di tengah-tengah dan menggantikannya dengan Tuhan, hidup kita akan berbuah. Banyak orang mandul
Tanda kutip ya, saya nggak bilang mandul dalam arti literal. Banyak orang mandul, banyak orang nggak berbuah karena kitanya di tengah-tengah. Banyak orang mandul, banyak orang nggak berbuah, banyak orang nggak menghasilkan karena kitanya di tengah-tengah. Pada saat ini bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menyerahkan mimpi saya mau menyerahkan passion saya mau menyerahkan cita-cita saya. Engkau yang ada di tengah-tengah, ini bukan tentang saya. Ini tentang perjalanan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ini bukan tentang my story, tapi God's story. Ini bukan lagi tentang saya, tapi ini tentang Tuhan. Ini mimpi ini bukan untuk kebesaran saya, tapi untuk kebesaran Tuhan. Serahin nama Tuhan, dan kita akan melihat perbuatan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Setelah firman Tuhan seperti biasa ya, kita setelah firman Tuhan ini adalah saat yang paling baik untuk kita mengoreksi, ngeliat ke dalam kehidupan kita sendiri. Apakah saya ini firman Tuhan itu cermin kan? Jadi kita berkaca ngelihat kehidupan kita, apakah saya sudah sesuai dengan firman Tuhan apa belum? Apakah ada yang salah dalam kehidupan saya? Ini adalah saat yang paling baik untuk kita mengoreksi diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri. Tutup mata saudara dan sekali lagi lihat ke dalam diri sendiri. Kalau andai kata ada pada saat ini saudara ngerasa minder karena kekurangan saudara. Saya nggak tahu kekurangan itu apa. Dan saya nggak ngerti masalah itu apa. Nggak tahu saya. Tapi saudara yang tahu. Ini satu membuat saya tuh minder banget. Ini satu membuat saya itu nggak ngerasa bahwa saya itu adalah anak raja. Ini satu yang bikin saya ini nggak ngerasa bahwa saya itu adalah anak Tuhan. Ini satu yang membuat saya nggak ngerasa bahwa saya layak loh. Saya layak loh. Itu diterima oleh Tuhan, berjalan dalam terangnya Tuhan. Kalau saudara ada nggak gitu? Kalau saudara pada saat ini ngerasa bahwa saudara punya itu. Saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bilang sama kelemahan itu. Karena engkau kelemahan itu, aku akan melihat Tuhan. Karena engkau, aku akan melihat Tuhan berkarya dalam hidupku. Karena engkau, aku akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar atas hidupku. Karena engkau, aku akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang nyata dalam hidupku. Karena engkau, aku akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Karena engkau, aku akan melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan Immanuel dalam hidupku. Ngomong sama kelemahan saudara. Ngomong sama kelemahan saudara. Ngomong sama kelemahan saudara. Karena engkau, aku lemah. Tapi justru karena engkau, aku dikuatkan oleh Tuhan. Karena engkau, aku mungkin ngerasa bahwa aku tuh gak punya kekuatan. Tapi justru karena itulah aku menjadi kuat karena aku punya Tuhan yang kuat. Jangan takut sama kelemahan saudara dan bilang sama kelemahan saudara. Karena engkau, aku datang kepada Tuhan. Aku berlutut di hadapan Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Dan bilang Tuhan, tanpa Tuhan, aku gak akan pernah bisa. Pandang kemenangan itu dan bilang seperti Rasul Paulus bilang. Aku bermegah atas kelemahanku. Karena di saat aku lemah, maka aku kuat. Saya kasih kesempatan saudara untuk ngomong itu. Dan bilang itu sebagai bentuk kesaksian saudara kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, saya mau overcome kelemahan saya. Karena saya gak mau ini terus menghantui kehidupan saya sehingga saya gak bisa maju. Saya mau overcome ini, saya mau ngatasin ini, saya mau kalahin ini. Karena justru lewat kelemahan ini saya akan jadi orang yang kuat. Karena saya punya Tuhan yang menguatkan saya.
Malam ini jangan keluar dari gereja ini menjadi orang yang tetap kalah, tapi keluar dari gereja ini menjadi orang yang menang. Overcome, kalahkan kelemahan saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau keluar menjadi seorang pemenang. Kelemahan itu ada karena aku tahu. Karena itu aku bisa merasakan Tuhan, ngeliat Tuhan, ngalamin Tuhan dalam hidup. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Yang kedua, kalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa jalan saudara udah salah, saudara udah banyak ngikutin nafsu saudara, pada saat ini ngomong sama Tuhan, Tuhan aku salah, aku berdosa, aku mau bertobat. Tuhan aku salah, aku salah, aku salah, aku salah. Percaya deh, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bisa mengeluarkan sesuatu yang baik dari itu. Datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku salah, tapi satu hal yang aku tahu, Engkau adalah Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Satu hal yang aku tahu, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk mengeluarkan suatu hal yang baik dari dalam hidupku yang pada saat ini aku rasa udah keliru. Bertobat, balik ke Tuhan, bawa kepada Tuhan. Kalau pada saat ini saudara ingin menyerahkan kelemahan saudara, dan pada saat ini saudara mau bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya juga ngerasa bahwa hidup saya menyimpang dan pada saat ini aku berdoa supaya Tuhan mengeluarkan sesuatu yang baik dari itu. Angkat tangan saudara. Ini sekali lagi ini bukan soal orang lain, ini masalah kita dengan Tuhan. Angkat tangan saudara dan bilang sama Tuhan. Bukan bilang ke saya, bukan bilang ke teman kiri dan kanan, tapi bilang ke Tuhan. Tuhan, saya mau overcome kelemahan saya. Dan ini bentuk komitmen saya. Saya mau, yang kedua, saya mau Tuhan. Saya tahu saya udah bikin salah. Saya mau bertobat dan berdoa, Tuhan. Saya tahu Tuhan bisa mengasih sesuatu yang baik dari ini. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Dan Bapak Surgawi, engkau lihat tangan-tangannya yang terangkat. Engkau lihat tangan-tangannya yang terangkat. Ini hati mereka loh Tuhan. Ini pengakuan mereka loh Tuhan. Ini adalah hati mereka yang bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melihat kemenangan. Aku mau jalan bareng-bareng sama Tuhan. Aku mau supaya gak ada lagi yang menghalangi antara aku dengan Engkau ya Tuhan. Ini hati mereka. Mereka ingin intimasi sama Tuhan. Bapak Surgawi, oleh karena itu pada saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, percaya bahwa kuasa-Mu bekerja. Aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjamah setiap hati. Dan aku percaya bahwa akan ada kemenangan di sini. Aku percaya Bapak Surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat tangan Tuhan yang besar berkarya dalam kehidupan kami. Kami akan melihat terobosan di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, kami punya Tuhan yang besar dan kami adalah anak raja. Kami adalah anak Tuhan. Kami menolak fakta-fakta yang membuat kami menjauh daripada Engkau. Tapi kami memegang kebenaran firman Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Bapak Surgawi, inilah kami. Inilah kami. Pakai kehidupan kami ya Bapak. Untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena ini bukan cerita kami, bukan. Ini cerita Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapak Surgawi. Kami bersyukur sekali lagi. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sekali lagi Immanuel di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Bersyukur
atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, dan bersyukur atas firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kami. Bapa, kami ingin dekat kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.